Angin puting beliung terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya, sebaran api kembali meluas lantaran terbawa angin. Akibat puting beliung, kebakaran yang awalnya sudah mulai terkendali kembali meluas. Sebaran api ini melalap lembah Bukit Watangan atau Bukit Teletabis sisi barat. Untuk memadamkan titik-titik api susulan ini, petugas gabungan telah disiapkan menyisir padang savana. Sementara titik api pada medan ekstrim, pemadaman akan dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter Super Puma yang saat ini sudah tiba di kawasan Bromo. Terakhir informasi hasil koordinasi kami dengan pihak TNBTS, masih ada beberapa titik api di lereng atas Bukit Teletabis atau Blok Savana, sedangkan yang di bagian bawah sudah beberapa titik sudah padam. Lalu bagaimana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur dan juga di lahan gambut di Ketapang, Kalimantan Barat? Kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi dan Samsul Hardi yang akan melaporkan langsung. Kita sapa terlebih dahulu Babul Arifandi yang ada di Gunung Bromo. Babul, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini kebakaran di sana? Ya, Cindy dan juga saudara, sudah hampir satu pekan ini Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo terbakar dan mendekati hari ke-7 dari kebakaran ini. Proses kebakaran proses pemadaman api maksud kami masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNBTS, BPBD, kemudian juga TNI Polri serta sejumlah relawan api di kawasan wisata Gunung Bromo. Api saat ini sudah berangsur padam, apalagi sejak 2 hari terakhir proses pemadaman dilakukan melalui udara, yakni menggunakan helikopter Super Puma dengan metode waterbombing. Hal ini mempercepat proses pemadaman di lereng-lereng atau di bukit-bukit yang tergolong ekstrim. Dan saat ini titik api tersisa di kawasan Jemplang yang masuk wilayah Kabupaten Malang. Sementara titik-titik api di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah relatif bisa dikendalikan. Cindy dan saudara, memang pemadaman api di wilayah Gunung Bromo ini relatif lebih sulit. Bukan hanya karena peralatan dan juga faktor medan, tetapi faktor cuaca ini sangat menentukan cepat atau tidaknya proses pemadaman di kawasan Bukit Teletabis. Seperti yang terjadi pada minggu sore kemarin ini, titik api kembali menyebar dan meluas karena terjadi puting beliung yang menyebabkan api menyebar ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terpapar oleh api. Diperkirakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan konservasi ini sudah melalap sekitar 270 hektar lahan. Begitu, Cindy. Oke, medan yang berat kemudian juga akses air yang sulit jadi kesulitan. Tapi untuk mengantisipasi puting beliung tadi, bagaimana caranya, Babel? Ya, sejumlah petugas sudah melakukan 2 cara pemadaman. Yang pertama secara manual. Petugas gabungan ini menyisir kawasan-kawasan datar padang savana untuk melakukan pembasahan bekas-bekas titik api karena khawatir meskipun di atas permukaan sudah tidak ada api, tapi ketika ada asap yang masih muncul maka dikhawatirkan api bisa kembali membara. Kemudian selain itu ada waterbombing dengan pemadaman pada titik-titik api yang masih memperlihatkan ada kobaran api. Dengan 2 metode ini diharapkan hari ini kebakaran di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah bisa dipadamkan. Dengan demikian maka petugas sejak beberapa hari terakhir ini sudah bekerja keras bagaimana sekiranya pemadaman api bisa berlangsung lebih cepat dan tidak menyebar. Soalnya kawasan padang savana dan juga Bukit Teletabis ini juga tergolong cukup luas dengan kondisi saat ini yang kering kerontang karena musim kemarau dan dikhawatirkan jika tidak segera dipadamkan akan menyebar ke titik-titik lain di wilayah Pasuruan, Malang ataupun di Kabupaten Lumajang, Cindy. Baik, terima kasih Babul. Kita sekarang beralih ke Ketapang, Kalimantan Barat. Samsul, bagaimana kalau di sana? Apakah sudah mulai bisa ditangani oleh petugas?
Baik, Cindy dan juga saudara, untuk di Ketapang sendiri sejak Januari hingga Agustus dan masuk bulan September ini, kebakaran yang terjadi di wilayah Ketapang memang semakin meluas. Sempat mereda diakibatkan hujan, namun tidak membuat bara api yang ada di bawah lahan gambut itu padam, sehingga kebakaran masih terus terjadi sepanjang 7 bulan ini. Dan BPBD terus melakukan upaya pemadaman. Luasan lahan sendiri sudah mencapai ratusan hektar. Sementara titik api dari Januari hingga Agustus tercatat oleh BPBD ada sekitar 10.000 lebih titik api yang ada di sekitaran Ketapang. Dan untuk saat ini luasan lahan untuk di Kecamatan Matan Hilir saja ada sekitar 500 hektar lahan yang terbakar. Bahkan di Kecamatan Matan Hilir ini ada warga yang mengungsi beberapa waktu lalu, namun sudah kembali ke kediaman masing-masing akibat kebakaran hutan yang lahan yang masih cukup parah terjadi di Kabupaten Ketapang. Ini. Ya, Samsul, lahan gambut yang dalam itu juga jadi kendala. Lalu apa langkah yang diambil oleh instansi terkait untuk bisa memadamkan? Iya, Cindy, selain dari memotong alur kobaran api dan kabut asap itu, BPBD juga melakukan upaya pemadaman dengan menyisir beberapa titik lokasi karhutla yang ada di Kabupaten Ketapang, sebab karhutla ini di atas memang kelihatan padam, namun di dalam bara api gambut tersebut apinya masih menyala, sehingga BPBD juga melakukan pemadaman dengan nozzle menembakkan ke lahan gambut. Nah, selain itu juga penyebab kebakaran ini sendiri cukup banyak, selain dari masih arifan lokal dengan melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, kemudian juga kondisi kabut lahan gambut ini yang mudah terbakar di kemarau ini juga menyebabkan kabut asap itu atau kebakaran lahan mudah meluas. Dan jerebu-jerebu serta bara api yang berterbangan juga mengakibatkan lahan yang lain yang kering juga terbakar akibat terbangan dari jerebu dan bara api tersebut. Sehingga itulah yang menyebabkan kabut asap di Kabupaten Ketapang ini dan karhutla hingga bulan September ini belum dapat diatasi dengan maksimal karena lahan gambut yang mudah terbakar, Cindy. Ya, Samsul, kalau di pusat kota bagaimana? Apakah mulai ada warga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung? Baik, untuk di pusat kota sendiri beberapa sudah dilaporkan ada yang mengalami ISPA, gangguan pernapasan, namun saat ini aktivitas masih berlangsung normal, baik itu sekolah maupun juga aktivitas perkantoran dan juga pekerjaan. Namun beberapa waktu lalu sempat beberapa minggu yang lalu diliburkan akibat kabut asap yang cukup pekat. Nah, di belakang saya ini kabut masih cukup kelihatan cukup tebal di Ketapang, dan pagi ini memang ada hujan namun tidak memberikan dampak apa-apa terkait kabut asap yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Dan sampai detik ini BPBD terus melakukan upaya pemadaman dan saat ini juga ada patroli menggunakan helikopter untuk memantau titik-titik api mana lagi yang muncul di Kabupaten Ketapang. Sampai dengan hari ini untuk warga yang terdampak ada 1 orang yang juga dari pengungsian kemarin mengalami gangguan pernapasan dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang. Cindy. Oke, baik. Samsul Hardi, jurnalis Kompas TV. Sebelumnya juga ada Babul Arifandi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.